kita mulai pembelajaran. Mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Ibu akan absen. Muhammad Tazul. Hadir. Baik, Durkania. Muhammad Arsyid. Hadir. Laili Fitriani. Sakinah Zahra. Tidak masuk. Tidak ada, Bu. Ada yang tahu kenapa Sakinah tidak masuk? Tidak tahu. Oh iya, berarti absen ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, Ibu minta kepada kalian untuk melihat kiri kanan apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan buang keluar ya. Tidak ada sampah. Jadi untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai persoalan terkait dengan rasio dan laju perubahan kecepatan dan debit dalam masalah kontekstual. Biar kita lebih semangat dan rileks, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu sebentar supaya untuk melatih kefokusan kalian untuk belajar. Kita tepuk semangat dulu ya. Ibu kasih contoh dulu. Semangat. Semangat. Kayak gitu ya? Ya. Ayo dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Lagi sekali ya. Biar lebih rileks lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan dulu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai laju perubahan, di mana tadi udah Ibu di awal pertemuan tadi udah Ibu jelaskan mengenai tujuan pembelajarannya, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan persoalan terkait dengan rasio dan laju perubahan atau kecepatan dan debit dalam masalah kontekstual. Baik, sekarang Ibu minta kalian coba membayangkan ketika kalian bersepeda di jalan raya, tetapi tiba-tiba di depan kalian itu ada lampu merah yang menyala. Lalu bagaimana kalian meresponnya? Ada yang tahu? Ya, silakan, Laili. Mengurangi kecepatan menekan papan dan kemudian berhenti saat mencapai lampu merah. Betul sekali ya yang dijawab oleh teman kalian tadi, bahwa ketika kalian bersepeda lalu kalian dihadapkan dengan lampu merah yang menyala, dengan respon kalian itu pasti kalian akan mengurangi kecepatan dengan perlahan dan kemudian berhenti pada saat mencapai lampu merah. Jadi itu merupakan contoh dari perubahan kecepatan atau dalam istilah matematikanya laju perubahan. Jadi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang konsep ini dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang konsep yang sangat penting dalam matematika dan juga memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang ilmu, yaitu mengenai laju perubahan. Terhadap waktu, kita dapat mengukur laju perubahan tersebut sebagai kecepatan objek tersebut. Baik, agar kalian lebih dalam untuk memahami mengenai apa itu laju perubahan, di depan layar sudah disediakan contoh dari laju perubahan itu sendiri. Ibu minta untuk salah satu dari teman kalian untuk membaca contoh soal di depan layar. Ada yang bisa bantu Ibu? Ketika lomba lari 50 km, Andi dapat menempuhnya dalam waktu 50 menit. Budi dalam waktu 60 menit dan Dery dalam waktu 75 menit. Siapa
yang paling cepat. Untuk menentukan siapa yang paling cepat, berarti kita harus mencari kecepatan masing-masing anak. Bagaimana mencari kecepatan? Apakah kalian tahu? Ya. Terima kasih kepada Azul sudah membacakan soal di depan layar. Baik, agar ini Ibu kasih kalian soal ini untuk contoh soal ini supaya kalian nanti bisa lebih paham untuk mengerjakan lembar kerja yang Ibu kasih nanti ya. Baik, kita sama-sama jawab untuk contoh soalnya di depan ya. Jadi cara mencari kecepatan yaitu dengan cara membandingkan jarak yang ditempuh dengan waktu yang digunakan. Biasanya satuan kecepatan adalah kilometer per jam. Jadi mari kita untuk cari satu persatu. Yang pertama itu kita cari kecepatan Andi, di mana jarak yang ditempuh Andi sama dengan 50 km dan waktu yang digunakan oleh Andi sama dengan 50 menit. Jadi sama dengan 50 per 60 kali 1 jam. Sama dengan 5 per 6 jam. Jadi kecepatan yang ditempuh oleh Andi itu sendiri adalah 50 km berbanding 5 per 6 jam. Sama dengan 50 km kali 6 per jam sama dengan 60 km per jam. Yang kedua, kita cari jarak yang ditempuh oleh Budi. Di mana jarak yang ditempuh oleh Budi itu sendiri sama dengan 50 km dan waktu yang digunakan oleh Andi sama dengan 60 menit. Jadi cara untuk mencarinya sama seperti yang cara yang pertama tadi, yaitu mencari jarak yang ditempuh oleh Andi itu sendiri. Di mana tadi sama dengan 60 per 60 kali 1 jam sama dengan 1 jam. Jadi kecepatannya itu sama dengan 50 km berbanding 1 jam. Sama dengan 50 km per jam. Dan yang untuk ketiga itu mencari jarak yang ditempuh oleh Dery, di mana jarak yang ditempuhnya itu sama dengan 50 km dan waktu yang digunakannya itu sama dengan 75 menit. Jadi 75 menit dikali 60 menit dikali 75 per 60 menit dikali 1 jam sama dengan 1 per 4 jam. Jadi kecepatan yang ditempuh oleh Dery itu sendiri 50 km berbanding 1 per 4 jam sama dengan 50 km kali 4 per 5 jam. Jadi sama dengan 40 km per jam. Jadi kesimpulan soal tadi, anak yang paling cepat larinya adalah Andi. Dan untuk contoh soal yang kedua yaitu dapat kalian lihat di depan layar. Jadi untuk contoh soal kedua ini yaitu tentang debit. Ibu nanya dulu ke kalian, apakah kalian pernah diinfus? Dan bagaimana rasanya ketika diinfus? Sakit. Ya benar sekali ya, pasti rasanya sakit. Pasti rasanya
pembagian LKPD kepada masing-masing kelompok, di mana di LKPD itu ada 2 soal. Ibu minta untuk satu kelompok itu 1 soal untuk mengerjakan. Untuk kelompok 1 nomor 1 dan kelompok 2 untuk nomor 2 ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, kalian harus membaca dulu petunjuk penggunaan dari LKPD itu sendiri ya. Dan ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan 2 soal, masing-masing 1 nomor itu. Kalau misal kalian ada kesulitan untuk mengerjakannya, boleh ditanyakan langsung ke ibu ya. Apakah ada kesulitan? Untuk kelompok yang ini, apakah ada kesulitan? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Bu. Baik, ibu minta untuk salah satu dari perwakilan temannya masing-masing di kelompok, ibu minta untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya Bu. Ya baik, kelompok 1 dulu. Silakan. Oke teman-teman, untuk pertanyaan pertama adalah Paman mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 15 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh oleh Paman. Nah, yang pertama itu ada diketahui oleh kita adalah kecepatan sama dengan 15 km per jam dan waktunya itu sama dengan 3 jam. Sehingga ditanya jaraknya. Sehingga kita bisa menjawab dengan jarak sama dengan 15 km per jam dikali dengan 3 jam sama dengan 45 km per jam. Jadi jarak yang ditempuh Paman adalah 45 km per jam. Dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi atau ada pertanyaan? Yang jelas Bu. Ya, berarti sama ya jawaban kalian? Ya, sama-sama. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu bunyi soalnya adalah perhatikan gambar mobil berikut. Ada 3 mobil. Yang mobil A itu adalah jarak tempuhnya 2 km, waktu tempuhnya adalah 2 jam. Kemudian mobil yang ke B itu jarak tempuhnya 3 km dengan waktu tempuh 4 jam. Dan mobil yang ketiga itu adalah jarak tempuhnya 6 km dengan waktu tempuh 7 jam. Sehingga di sini pertanyaannya, mobil manakah yang paling cepat? Diketahui mobil A itu tadi jarak tempuhnya kan 2 km dengan waktu 2 jam. B 3 km dengan waktu 4 jam dan mobil C 6 km dengan waktu 7 jam. Kemudian pertama kita akan menghitung kecepatan dari mobil A, yaitu 2 km dibagi dengan 2 jam itu sama dengan 1 km per jam. Kemudian untuk kecepatan mobil B itu 3 km dibagi dengan 4 jam itu sama dengan 3/4 km per jam. Kemudian untuk kecepatan mobil C itu sama dengan 6 km dibagi 7 jam itu sama dengan 6/7 km per jam. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobil yang paling cepat adalah mobil A, yaitu 1 km per jam. Terima kasih. Baik, ada yang ditanyakan oleh kelompok 1? Tidak ada Bu, sama Bu. Iya, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik anak-anak, karena kalian sudah berhasil mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD tadi, dan untuk tugas rumahnya silakan kalian kerjakan di halaman 52. Nomor soal yang mana? Soal buat 3. Soal esai halaman 52, nomornya nomor 1 sampai 3. 3 nomor ya? Baik Bu. Baik, jadi itu pertemuan kita pada kali ini.